Pak Anies itu tidak pernah menyodorkan diri ya. Pak Anies itu yang diminta untuk menjadi capres. Prabowo adalah orang yang menciptakan Anies Baswedan. Sini gue jelasin. Disclaimer dulu, video ini gue tujukan buat lu pada yang suka bilang gak apa-apa Prabowo atau Ganjar, yang penting jangan Anies. Gini, inget kan Pilkada DKI 2017? Pilkada paling carut-marut dengan segala polarisasinya dalam sejarah politik Indonesia. Oke lah, kita akui kalau dosa besar Pak Anies adalah naik ke kursi jabatan dengan politik identitas. Tapi ingat, Pak Anies gak pernah otak-atik konstitusi. Dia cuma memanfaatkan momentum agama untuk mempermudah langkah politiknya. Tapi inget gak, kenapa bisa Pak Anies yang waktu itu adalah pecatan menteri, malah bisa dipromosikan menjadi gubernur DKI? Iya, betul. Semua karena andil Pak Prabowo. Pak Anies sekarang bisa besar dan menjadi calon pemimpin yang elit takutkan, itu karena Pak Prabowo dan Partai Gerindra yang mempromosikan. Jadi secara tidak langsung, Pak Prabowo lah orang yang membentuk Anies Baswedan sehingga dia bisa ada dalam kekuasaan waktu itu. Jadi jangan salahkan Pak Anies kalau dia mau naik level. Tapi ingat, kalian harus tetap kritis, karena ini menyangkut masa depan bangsa. Orang pintar pilih Anies, cie. Orang cerdas pilih Pak Ganjar, hihi. Tapi orang waras pilih Pak Prabowo. Jangan dibales ya Pak. Gini aja udah gaya Bapak ya. Semakin Bapak dijolimi, semakin kami yakin untuk memilih Bapak. Semakin Bapak dibikin orang itu nangis, biarlah mereka merendahkan Bapak. Tapi dengan seperti ini adalah salah satu jalan derajat Bapak itu diangkat sama Tuhan. Stay good with God ya Pak ya. Pak Prabowo kenapa pengen banget jadi presiden? Padahal dia tuh udah kaya banget. Udah dari kecil aja udah kaya. Terus nikahnya sama keluarga Soeharto. Jadi uangnya tuh udah unlimited lah ya. Terus beliau juga udah tua banget. Ngapain pusing-pusingin hidup masuk ke politik gitu kan? Padahal beliau tinggal nikmatin hari tua aja. Terus kalau kita lihat istrinya atau mantan istrinya juga dari keluarga kaya raya, dia nggak butuh apa-apa lagi, nggak butuh. Apalagi misalnya kalau cari kekuasaan buat apa? Anaknya juga itu udah keluar negeri gitu loh. Aku yakin 100% anaknya nggak akan muncul di dunia politik karena beda gitu. Dia sukanya tuh ke art. Terus aku ngomong sama suami aku, kenapa ya kira-kira apa gitu motivasinya? Terus tengok suami aku bilang apa? Orang kalau udah tua, udah punya semuanya, udah punya harta, udah punya kekuasaan, mereka cuma mau berbakti dan bermanfaat buat banyak orang. Ibaratnya nyuci dosa. Jadi kesimpulannya berarti Pak Prabowo tuh benar-benar tulus ikhlas pengen jadi presiden. Karena kalau uang, dia udah gak butuh uang woy. Anaknya juga udah gak butuh uang gitu. Mau apa lagi kalau selain mau berbakti kepada negara gitu. Dan mungkin ingin menebus dosa-dosa masa lampaunya. Nah, gimana menurut kalian? Kenapa beliau ingin banget jadi presiden? Oke Pak, Bapak sehat-sehat selalu ya. Oh ya Pak, tolong hilangkan kebiasaan Bapak makan telak Pak ya. Siap. Saya di sini tidak mendukung 1, 2, dan 3. Saya sangat-sangat tidak mendukung siapapun dan saya netral. Saya mau tanya Pak, tapi kan sebagai pemimpin Pak ya, seharusnya tahu mana yang rahasia dan mana yang harus dipublikasikan, apalagi keamanan Pak. Emang mau misalkan keamanan Indonesia Pak ya, dipublikasikan secara publikasikan, apalagi sampai internasional, mau dibobol keamanan Indonesia Pak. Saya banyak pertanyaan Bapak. Bapak pernah bilang, kalau misalkan si akan maju, saya tidak akan maju, saya mundur. Lah, tapi nyatanya sekarang Bapak kok maju? 2, Bapak pernah dipecat dari menteri. Apa alasannya dipecat? Seharusnya ada alasannya dong. 3, dan Bapak secara tidak langsung Bapak pernah ngomong seperti ini, kalau tidak pilih saya, Indonesia akan hancur, ya kan? 4, soal kemanusiaan. Oke, saya tanya lagi kemanusiaan. Kemanusiaan apa sih Pak? Tapi Bapak secara tidak langsung mendorong Indonesia untuk menerima, apalagi melindungi pengungsi, penyelundupan gelap Rohingya. Oke, saya akan buka semuanya Pak ya. Saya sudah membaca pikiran yang ada di salah satu wawancaranya Rohingya. Oke Pak, sebenarnya Pak ya, dia itu bukan terdampar Pak ya. Ada salah satu lah orang inisial telah membuka jalur ya Pak ya, buka jalur di laut agar tidak terkena zona. Oke, mereka bukan full dari Bangladesh, tapi ada yang dari Malaysia. Mau tahu siapa Pak dalang semua ini Pak? Dan semuanya adalah karena uang. Nah ini yang gue maksud gitu kan ya. Kalian bisa lihat sendiri gitu ya, banyak hal yang ditelantarkan oleh beliau gitu ya. Jadi manis di mulut aja gitu, actionnya mah yang dipilih-pilih gitu kalau menurut gue ya. Terus kalau menurut dia udah melakukan berapa apa-apa itu hanya segelintir kecil sekali dibandingkan apa yang tidak dia lakukan.
lakukan. Seperti itu menurut saya ya, sebagai warga negara Jakarta, itu adalah keluhan saya gitu ya. Seperti yang saya udah bilang di video sebelumnya ya, Kelapa Gading, daerah Kelapa Gading itu kerjaannya banjir setiap beliau menjabat ya. Dulu tuh ada mobil pengangkut air gitu 3-4 tuh kalau di musim hujan kayak gini nih udah standby. Waktu Pak Ahok sama Jokowi tuh udah standby. Sekarang semenjak Bapak Anies menjabat itu mobil kayak ditelan bumi, kagak ada. Bener-bener kagak ada, sampai airnya menggenang, sampai dia udah mau naik hampir 1/4 ban baru muncul sebiji doang ya. Terus dulu tuh kalau gue lihat tuh ya kayak banyak tuh orang-orang tukang sapu jalan gitu ya yang bajunya oranye segala macam. Kalau sekarang udah kayak dikit ya, atau gue yang ngeliat gue nggak tahu. Cuman dulu tuh waktu gue berangkat gitu ya pagi-pagi tuh banyak banget di pinggir-pinggir jalan. Terus sekarang tuh udah kayak menghilang juga, kayak ditelan bumi. Bener-bener dikurangin, apa gue nggak tahu kenapa ya gitu ya. Sama satu lagi, jalanan daerah rumah saya Tanjung Priuk itu jalanannya bolong-bolong ya. Emang kerjaannya kan dilewatin kontainer tiap hari. Tapi maksud saya, setiap saya komplain dulu pas zamannya Pak Ahok, itu besoknya, hari ini komplain, besoknya, literally besoknya langsung ada orang pekerjaan yang ngebenerin jalan di depan situ ya. Kalau sekarang komplain ya begitu. Makanya kalau udah begini, kalian mau nilai berapa sih Pak Anies waktu jadi gubernur? Berapa nilai yang pantas untuk dinilai gitu ya? Ayo berapa ya? Hai, astagfirullahaladzim. Ya Allah guys, ini yang bawa bicara ambisi terhadap Bapak Anies Baswedan gitu loh. Sementara kita semua tahu ya guys ya, Pak Anies itu baru pertama kali nyapres, dan yang bawa sudah berapa kali nyapres gitu. Jadi sebenarnya siapa sih di sini yang ambisi ya? Pak Anies itu tidak pernah menyodorkan diri ya. Pak Anies itu yang diminta untuk menjadi capres. Dan yang bawa juga bilang Pak Anies ini jangan menghasut rakyat Indonesia. Setahu aku Pak Anies nggak pernah menghasut ya guys ya, karena memang Pak Anies ini cerdas, penuh dengan inovatif, gagasan-gagasannya itu banyak ibaratnya diterima oleh masyarakat luas, dan sudah dilakukan Pak Anies selama menjabat jadi gubernur itu juga banyak manfaat yang sudah dirasakan oleh warga Jakarta. Masa yang bawa ini masih mempertanyakan, katanya Pak Anies ini cinta nggak sih sama Indonesia, sama tanah air? Sekarang apa kabar dengan dia ya? Dari kubu dia aja cawapresnya tidak amanah. Belum 5 tahun menjabat jadi wali kota Solo, Mas GB udah jadi cawapres dengan jalur MK yang aturannya diterjang. Dari sisi Eyang Wowonya sendiri tidak betah menjadi oposisi sehingga bergabung di pemerintahan. Ya, yang dia di satu podcast juga bilang kalau dia tidak bergabung di pemerintahan itu asetnya akan mandek, bisnisnya tidak lancar. Jadi di sini siapa sih yang memenuhi ambisi pribadi? Kalian bisa simpulkan sendiri ya guys ya. Dan di momen debat capres kemarin itu ya guys ya, mungkin orang beranggapan kayak katanya paslon yang lain itu kayak nyerang pribadinya Eyang Wowo ini. Padahal menurut aku enggak, karena memang tema pada malam itu kan berkaitan dengan pertahanan nasional, geopolitik dan sebagainya ya guys ya, seputaran dunia itu. Dan posisinya Eyang Wowo ini kan sebagai Menhan, jadi wajar kalau paslon yang lain itu banyak attacking ke Eyang Wowo ini gitu loh. Ini bukannya Eyang Wowo menjelaskan tentang apa yang menjadi pertanyaan dari paslon lain, malah bilang datanya katanya salah tapi tanpa menjelaskan. Oke ya guys ya, gue sadar banget kalau di negeri ini, di Indonesia ini pasti ada banyak rahasia negara yang harus ditutupi. Tapi kan juga ada hal juga yang bisa disampaikan gitu kan, yang mungkin sebagian berapa persennya lah yang bisa diterima oleh forum pada debat tersebut gitu. Bukan malah kayak ngeblunder gitu ya nggak sih, yang ujungnya malah menjadi kayak drama nangis-nangis, sedih-sedih, yang emak-emak, ciwi-ciwi, mbak-mbak pada ikut nangis gitu kan. Jadi aku menyayangkan banget sih, jadi esensi dari debat itu sendiri malah kayak jadi terabaikan gitu. Padahal kan harusnya Eyang Wowo itu bisa mengklarifikasi tentang apa aja yang sudah dia lakukan selama menjadi Menhan. Aku aja sebagai rakyat Indonesia ya, kayak nggak ngerti kiprah beliau selaku Menhan itu apa gitu kan selama ini. Coba ada yang bisa ini nggak nyebutin nggak prestasi-prestasi beliau selama menjadi Menhan. Sementara kayak kasus Rempang aja beliau kayak diem-diem baik gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya doa semoga
pemilu tahun ini berjalan damai dan kebenaran ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak salah memilih pemimpin. Amin.